Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang Om Bahar Smith, si rambut gondrong pirang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Entah cucu yang keberapa, apa 28, apa 38, apa 30, apa 39, apa 48, atau memang bukan cucu dari Nabi Muhammad SAW, tapi cucu dari Semprul, kata Kiai Marzuki Mustamar ya. Sudah dihormati, ternyata bukan cucu Nabi, tapi cucunya Semprul. Nggak jelas kaum muslimin ya. Dan alhamdulillah kaum muslimin, setelah kemarin viral video dari Bahar Smith yang majelisnya ditolak oleh seorang lurah, tidak diberikan izin karena memang isi majelisnya Bahar Smith ini caci maki, provokasi dan lain sebagainya. Sampai-sampai pemerintah menganggap majelisnya Bahar ini tidak lebih baik daripada konser dangdut. Buktinya apa? Buktinya konser dangdut diberikan izin, sementara pengajiannya Bahar Smith tidak diberikan izin. Karena apa? Saking buruknya majelisnya Bahar Smith. Kalau pemerintah itu kaum muslimin, nggak mungkin nggak mengizinkan sebuah pengajian kalau isinya memang benar, nggak mungkin nggak diizinkan. Tapi kalau pengajiannya jelas nggak benar, isinya caci maki pemerintah, yang memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah, ya jelas saja tidak diberikan izin. Karena apa? Itu lebih buruk daripada konser dangdut. Kalau konser dangdut nggak ada yang seperti itu kaum muslimin. Bahkan konser dangdut itu ya, ketika tidak diberikan izin, nggak ada yang mencaci maki pemerintah, memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah, nggak ada. Tapi ini Bahar Smith yang katanya zuriat Nabi, yang katanya ulama, yang katanya penceramah, pimpinan pondok pesantren, ya pengajiannya tidak diberikan izin, bukannya ngaca malah mencak-mencak. Kan parah kaum muslimin ya. Dan alhamdulillah kaum muslimin, ini kembali viral, ada video dari Bahar Smith lagi. Bahar Smith diusir paksa dari majelisnya. Artinya majelisnya dibubarkan kaum muslimin ya. Bahkan kalau kita melihat judul video dari channel Nasirus Sunnah ini kaum muslimin, Bahar Smith diusir paksa, hampir dipukul ya. Pengajian isinya hanya caci maki, provokasi. Kalau tidak ada petugas, mampus si Bahar ini ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Saya ada video teman-teman terkait informasi yang katanya kajian dari Bahar Smith ingin dibubarkan oleh sejumlah massa. Yang namun nggak tahu teman-teman ya lokasi kejadiannya ini di mana. Mungkin ada yang tahu, silahkan berkomentar. Yang jelas saya sudah temukan kondisi videonya seperti ini teman-teman ya. Ada yang baru terupload sekitar 3 minggu yang lalu, ada yang 1 bulan ya, dengan judul yang berbeda-beda. Ya, ada yang judulnya kajian Bahar Smith dibubarkan, ada yang judul lain juga Bahar Smith diusir dari kajiannya teman-teman. Yang jelas nanti di video ini teman-teman ya tampak ya bagaimana kondisi di dalam masjid, mungkin di masjid ya, dan bagaimana kondisi di luar ini yang sangat ricuh teman-teman ya. Sampai-sampai terlihat di situ ada petugas pengaman juga yang hadir ya. Dan nanti kita akan dengarkan juga ya ada klarifikasi dari Bahar Smith teman-teman ya, bagaimana ceritanya dia bisa sampai di kajian ini teman-teman ya. Baik, kita simak teman-teman lebih lengkap ya videonya seperti apa. Saya kenalin salaman dulu ya. Semua betul, jangan ada yang bicara. Oh, saya dengar teman-teman ya. Mungkin kalian nggak dengar, tapi karena saya pakai headset ini, saya dengar. Kalau nggak salah, yang kurang lebih saya dengar, Bahar Smith mengatakan, makanya saya nggak mau datang ke sini. Ya, kalau memang saya tahu kejadiannya seperti ini. Ya, tadi saya itu sudah arah mau menuju pulang. Itu katanya teman-teman ya. Jadi mungkin Bahar Smith ini nggak ada agenda mungkin ya untuk ngisi kajian di sini. Artinya ini ya acara mendadak ya. Tiba-tiba katanya ditelepon mungkin oleh panitia teman-teman ya, untuk hadir di sini. Kita lanjut dulu. Ini saya dengar teman-teman ya. Kalian mungkin nggak dengar, tapi di headset saya ya masih terdengar meskipun agak sama. Alhamdulillah, guru kita Habib Bahar Smith berkenan hadir ke tempat ini. Nah, coba dengar. Oleh karena itu, dengan keadaan beliau yang capek luar biasa. Nah, dengan keadaan beliau yang capek luar biasa ini kata panitia teman-teman. Artinya mungkin Bahar Smith ya datang ke sini ini sebelumnya memang sudah ada acara sebelumnya mungkin di tempat lain teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Tadi saya udah arah pulang. Nah, saya sebentar di tanah orang, saya udah arah pulang. Saya ditelepon. Sebenarnya saya nggak mau datang di MK. Saya ditelepon oleh panitia dan mengatakan bahwa saya nanti kalau Habib nggak datang, gimana nih acara kita ini ditekan. Saya nggak tahu kalau ngomongnya itu benar ditekan atau enggak, karena saya orangnya paling nggak bisa ditantang. Kalau ada apa mau tekan acara, pasti saya datang aja tersebut.
Nah, teman-teman mungkin kalian dengar ya, ini agak jelas karena Bahar Smith pakai mic. Jadi tadi itu sebenarnya Bahar Smith itu sedang ada di perjalanan menuju pulang. Tiba-tiba ditelepon oleh panitia. Sebenarnya beliau ini, si Bahar Smith ini nggak akan datang ke sini. Namun karena panitia mengatakan, Beb, kalau Habib nggak datang, maka kita di sini dapat tekanan katanya. Nggak tahu ini dapat tekanan dari mana, maksudnya mungkin dari aparat atau masyarakat yang mungkin tidak menginginkan ya kajian atau seperti apa teman-teman. Jadi Bahar Smith ini mengatakan, saya itu nggak bisa kalau ditantang-tantang, ya, makanya saya hadir ke sini. Ya, saya nggak tahu katanya apakah benar ini ada yang ya menekan atau seperti apa, makanya saya hadir saja di sini katanya. Coba kita lanjut lagi. Saya nggak tahu ditipu, nggak tahu benar, nggak tahu enggak ditekan. Sehingga saya datang. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena saya berkali di umat Nabi Muhammad. Itu sedikit yang saya sampaikan. Sampai tadi panitia ngomong, walaupun Habib ceramah apa, ya udah saya ceramah, udah datang, cukup saja. Oh, jadi panitia mengatakan teman-teman meskipun ya Pak Bahar ini nggak ceramah ya, yang penting Pak Bahar ini datang saja di lokasi kata panitia. Makanya Mr. Bahar ini hadir teman-teman ya. Laki-laki itu yang dipegang omongannya kata Bahar Smith. Oke. Saya semalam ceramah di Jambang Suladi baru sampai pondok jam 8 pagi. Udah banyak tamu. Berangkat lagi ceramah. Panitia ngomong, walaupun Habib datang jangan duduk aja. Ini sudah duduk. Jadi itu ya. Panitia ngomong begitu. Panitia ngomong begitu, cukup Habib duduk aja. Akhirnya yang bubarin aja acara kesian jamaah dan nunggu lama. Kata panitia jangan deh, Habib datang dong deh. Kami dengan nunggu Habib. Ya udah datang aja nggak usah apa-apain, yang penting jamaah lihat Habib senang sudah cukup ya. Ada yang berteriak-teriak tadi teman-teman, jelas muhibinnya. Kalian mungkin nggak dengar atau dengar ya? Kami cinta Habib katanya. Kami rela nunggu Habib katanya. Ya. Yang jelas teman-teman, saya hanya bisa menyimpulkan adanya kejadian-kejadian seperti ini yang mungkin karena masyarakat ya sudah menyaksikan ya bagaimana track record dari Bahar Smith ini yang terkait ya isi ceramahnya yang tak jarang dia suka mencaci maki, yang menyebarkan kebencian ya, provokasi terhadap umat ya untuk membenci pemerintah misalkan teman-teman ya, bahkan ya sering mencaci maki dengan isi kebun binatang, kiai, ustadz, ulama, bahkan kliennya sendiri ya kadang di binatang-binatangkan teman-teman. Ya mungkin itu salah satunya ya. Betul kaum muslimin ya. Orang yang menolak majelisnya Bahar ini ya berangkat karena Bahar ini mulutnya nggak bisa dijaga. Ya, pengajian isinya provokasi, menjelek-jelekkan pemerintah, menghina pemerintah. Ya, bahkan sampai kiai yang nggak sejalan dengan pemikiran si Bahar Smith ini bisa disebut macam-macam, bahkan sampai disebut kera-kera bersorban. Bahkan ketika majelisnya ditolak oleh Pak Lurah kemarin kaum muslimin di video yang sudah kita bahas, Pak Lurah disebut lurah biadab. Besok ganti lurahnya, presiden saja saya makan apalagi lurah katanya. Ya Allah. Ya Allah, Bahar. Dan yang mengherankan kaum muslimin kok jamaahnya masih ada. Jadi itu yang sangat mengherankan kaum muslimin ya. Dan dari video yang panjang tadi kaum muslimin, kami hanya fokus dengan caption yang ada di video tersebut kaum muslimin ya. Detik-detik warga mengusir Bahar. Itu kami sangat bahagia mendengar yang seperti itu kaum muslimin. Kalau bisa Bahar ini di tempat-tempat yang lain ya tidak diizinkan. Kalaupun mereka memaksa membuat majelis, ya, majelis itu ilegal, tidak ada izinnya, ya, usir saja. Karena nggak ada gunanya majelisnya si Bahar kaum muslimin. Kalau majelis ilmu itu kaum muslimin, ya berbicara tentang bagaimana meninggikan kalimat la ilaha illallah, bagaimana menyebarkan Al-Quran dan sunnah ala manhaj salaf, bagaimana membentuk kaum muslimin ini supaya menjadi orang-orang yang bertakwa, bukan berorasi melawan pemerintah, mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebenarnya nggak ngaca mereka itu kaum muslimin. Bahar Smith, Rizik Syihab, dan orang-orang yang hobi mendemo pemerintah, terkhusus dari kaum Ba'lawi ini kaum muslimin. Nggak ngaca mereka. Wong Robito Alawi yang ngurusi, para KB Ba'lawi saja nggak becus. Lah kok ini KB Ba'lawi mau mengkritik pemerintah yang ngurus orang se-Indonesia Raya. Dikira ngurus negara itu seperti ngurus kandang bebek. Hah? Kok kebijakan pemerintah sedikit-sedikit langsung diprotes, langsung dicela, langsung dihina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sifat-sifat khawarij kaum muslimin ya. Mudah-mudahan Indonesia bergeraklah kaum muslimin ya. Majelis-majelisnya si Bahar itu kalau bisa dibubarkan, jangan diizinkan. Kalau diizinkan ya akan merusak generasi Islam kaum muslimin ya. Akhlak Islam ini akan ditutup oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan juga jamaahnya kaum muslimin. Jangan sampai seperti kata para ulama ya. Al-Islamu mahjubul bil muslimin. Kemuliaan Islam itu tertutup oleh kaum muslimin sendiri kaum muslimin ya. Jadi kemuliaan agama Islam ini tertutup dengan kaum muslimin yang modelnya seperti Bahar Smith dan juga jamaahnya para mukibin kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kepada mereka kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.